Saudara, setelah 2 tahun pemerintah membatasi mudik imbas pandemi COVID-19, tahun ini kembali diizinkan dengan sejumlah pelonggaran. Untuk menghindari kerumunan di momen mudik Lebaran, sejumlah warga memilih untuk mudik lebih awal ke kampung halamannya. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta, Saudara, keberangkatan masyarakat untuk mudik lebih awal sudah terjadi sejak awal bulan Ramadan. Data yang berhasil dihimpun pada hari Sabtu, stasiun Pasar Senen mencatat ada 3.551 penumpang yang berangkat meninggalkan Jakarta. PT KAI mengestimasikan jumlah pemudik akan membludak jelang Lebaran seperti pada 10 sampai 7 hari sebelum Lebaran. Sementara itu, menurut data dari PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, 60% dari total 335.000 kursi yang disiapkan telah habis terjual. Sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi kota tujuan paling diminati selama masa mudik Lebaran. Pada tanggal 27 hingga 30 April 2022 nanti menjadi tanggal keberangkatan yang paling diminati sejauh ini berdasarkan data pemesanan. H-1-nya itu di tanggal 1 Mei. Nah, pada periode tersebut untuk keberangkatan dari Gambir dan juga Pasar Senen secara keseluruhan selama 10 hari tadi itu terdapat sekitar 335.000 ketersediaan tempat duduk baik untuk keberangkatan Gambir ataupun Pasar Senen. Nah, kalau kita melihat data pemesanan di periode 10 hari tersebut itu sampai dengan saat ini sekitar 200.000 diantaranya itu sudah dipesan. Jadi sekitar 60%-nya ya, 60 sampai dengan 65%-nya itu sudah dipesan, seperti itu. Tak hanya di stasiun, Saudara, mudik awal juga terlihat di Bandara Soekarno-Hatta. Pemudik tujuan Surabaya, Yogyakarta hingga Makassar terlihat memilih untuk mudik lebih cepat. Dalam mempersiapkan pelayanan bagi penumpang pada mudik tahun 2022, pengelola bandara telah menyiapkan atau menyediakan 5 lokasi layanan tes usap jika penumpang belum mendapatkan vaksin booster. Dan gerai vaksinasi booster gerai vaksinasi booster bagi penumpang yang ingin melakukan vaksinasi sebagai syarat perjalanan mudik pada tahun ini. Untuk tujuannya sendiri? Makassar. Dalam rangka apa? Dalam pulang kampung untuk berlebaran. Oke, berarti lebih awal nih ya? Iya, betul. Penerbangan Ya mungkin kita agak kejar waktu sama batas suratnya itu. Kan antigen kan 1x24 jam. Jadi kita harus kayak atur waktu antara travelnya ke bandara jam berapa, terus pesawatnya jam berapa. Takutnya surat antigen ini udah nggak berlaku kalau satu kali lebih 24 jam. Persyaratan telah menerima vaksinasi baik dosis pertama, dosis kedua maupun dosis ketiga atau booster juga diberlakukan bagi calon pemudik yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakahuni. Bagi calon penumpang yang sudah menerima vaksin dosis pertama harus melampirkan surat bebas COVID-19 melalui pemeriksaan PCR. Sedangkan penumpang yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua diwajibkan untuk menyertakan surat bebas COVID-19 melalui antigen ataupun RT-PCR. Sementara calon pemudik yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lanjutan atau booster tidak perlu menyertakan screening surat bebas COVID-19. Pak Dirjen, ini kan masih rancu di mata masyarakat, itu vaksin kedua apa vaksin ketiga Pak Dirjen jadi persyaratan utamanya Pak Dirjen? Kalau sebetulnya vaksin yang lengkap itu tidak perlu lagi nanti kita dengan rapid test antigen atau PCR. Tapi kalau vaksin yang dosis kedua itu masih ada tambahan rapid test atau kemudian PCR. Termasuk juga vaksin dosis pertama bisa juga melakukan perjalanan tapi juga ada tambahan PCR maupun rapid test antigen.